Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Enggar Gimnastiar. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran. Langsung saja, yang pertama adalah inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga secara terus-menerus. Akibatnya daya beli masyarakat bertambah besar, sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka. Akan tetapi, pada tahap berikutnya, jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi, misalkan besar inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%, sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara real pendapatan mengalami penurunan sebesar 5%, yang akibatnya relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah inflasi merayap atau rendah, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi menengah, yaitu besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit. Kemudian inflasi berat, yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik. Kemudian inflasi sangat tinggi, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit atau di atas 100%. Kemudian inflasi berdasarkan sebabnya. Yang pertama adalah demandful pull inflation. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak. Di pihak lain, kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh. Akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Kemudian yang kedua, cost-push inflation. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi. Naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan menurun, atau kenaikan harga bahan baku industri. Adanya tuntunan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat dan sebagainya. Kemudian, jenis inflasi berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri, yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasinya, biasanya pemerintah mencetak uang baru. Selain itu, harga-harga naik dikarenakan musim paceklik. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi, dapat diketahui bahwa harga-harga dan juga ongkos produksi relatif mahal. Sehingga, bila terpaksa negara lain harus mengimpor barang tersebut, maka harga jualnya di dalam negeri tentu saja bertambah mahal. Kemudian kita masuk ke dampak negatif inflasi. Dampak negatif inflasi yang pertama adalah, bila harga secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang. Akibatnya, negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. Kedua, sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang, sehingga banyak bank di-rush. Akibatnya, bank kekurangan dana berdampak pada tutup atau bangkrut atau rendahnya dana investasi yang tersedia. Yang ketiga, produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran. Yang keempat, distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yang masyarakatnya memiliki banyak uang. Yang kelima,
Bila inflasi berkepanjangan, produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli. Yang keenam, jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan. Kemudian kita lanjut pada dampak positif dari inflasi. Yang pertama adalah masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifme dapat ditekan. Yang kedua, inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Yang ketiga, tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Kemudian, cara mencegah inflasi. Yang pertama adalah dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter terdiri dari yang pertama, pelaksanaan operasi pasar terbuka, di mana pengendalian jumlah uang beredar oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Yang kemudian, penetapan tingkat diskonto, yaitu merupakan tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank sentral sebagai pinjaman yang diberikan kepada bank umum. Yang ketiga, penetapan rasio cadangan wajib minimum, yaitu proporsi cadangan minimum yang harus dipegang bank umum atas simpanan masyarakat yang dimiliki. Kemudian, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Kemudian kita masuk ke pengangguran. Pengertian pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja. Usia kerja biasanya usia yang tidak dalam masa sekolah tetapi di atas usia anak-anak, yaitu relatif di atas 6-18 tahun masa pendidikan SD sampai tamat SMA. Sedangkan di usia atas 18 namun masih sekolah dapat dikategorikan sebagai penganggur, meski untuk hal ini masih banyak yang memperdebatkannya. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama adalah pengangguran friksional, yaitu sifatnya sementara karena disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dengan pembuka lamaran pekerjaan. Yang kedua, pengangguran konjungtural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. Kemudian pengangguran struktural, ada pengangguran musiman, kemudian ada juga pengangguran siklikal, kemudian juga ada pengangguran teknologi, kemudian juga pengangguran siklus. Kemudian pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Kemudian, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi disebabkan karena kelebihan tenaga kerja dari suatu perusahaan agar menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kemudian pengangguran bermusim, yaitu pengangguran yang terdapat biasanya di sektor pertanian dan perikanan, yang biasanya bekerja tergantung musimnya. Kemudian pengangguran setengah menganggur, yaitu pengangguran yang menjadi penganggur separuh waktu. Di samping itu pula ada yang tidak menganggur tetapi bekerja tidak sepenuh waktu. Akibat dari pengangguran, kita masuk pada akibat dari pengangguran. Yang pertama bagi perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pendapatan per kapita, kemudian penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, dan kemudian meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, kemudian bagi masyarakat menjadi beban psikologis dan psikis, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja, kemudian menimbulkan ketidakstabilan dan politik seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Kemudian kita masuk yang terakhir pada hubungan antara inflasi dan pengangguran. Hubungannya adalah, dalam kondisi tingkat inflasi yang relatif tinggi, maka secara teoritis para pengangguran akan banyak memperoleh pekerjaan, bukan saja karena banyak masyarakat membutuhkan tenaganya, tetapi juga para produsen seharusnya akan memanfaatkan momentum kenaikan harga barang dengan menambah produksinya yang tentu saja harus membuka kapasitas produksi baru, dan ini tentunya memerlukan tenaga kerja baru sampai pada tingkat full employment. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat menikmati dan memahami dengan mudah. Sekian, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.